Ada yang bilang seperempat dari kematian di dunia disebabkan oleh pembunuhan, seperti supir ini. Saat mengemudi, ban mobilnya kempes dan menabrak mati seseorang. Polisi mengira ada kaca di jalan yang mengempeskan ban mobil. Sebenarnya ini adalah rencana pembunuhan. Pembunuh menembak peluru kaca ke ban mobil seseorang. Menunggu mobil yang tepat hanya butuh 5 hari. Mike seorang pembunuh bayaran. Dia pandai memanipulasi fakta. Pembunuh seperti ini tak hanya dia saja. Seperti dia, Marty, dia suka memakai kapak. Dia akan kehilangan akal saat melakukan misi. Dia Leo, dia sangat pendiam. Dan cara dia membunuh juga diam-diam. Kemudian ada sepasang kakak adik. Mereka adalah pasukan khusus yang susah ditemukan di dunia. Mereka sangat pintar menyamar. Semua kasus pembunuhan yang ditangani oleh mereka akan menjadi sebuah kecelakaan. Dan dia, Elsa, keahliannya menggoda dan bertarung. Dia dulu belajar ilmu samurai pedang, tapi dia membunuh gurunya. Caranya membunuh adalah dengan rayuan. Kedengarannya mudah, tapi tidak pernah gagal. Selanjutnya Ray, dia suka iseng membunuh. Dia selalu membuka buku telepon untuk melacak mereka dan membunuhnya. Dan ini adalah bos mereka, Ben, dan juga guru Mike. Dia sudah pensiun. Yang terakhir namanya David. Tugasnya sebagai keuangan mereka dan bertanggung jawab melayani pelanggan mereka. Dia akan membagi pekerjaan pada rekan kerjanya yang ditunjuk untuk menjalankan misi. Dia adalah penengah antara pelanggan dan pembunuh. Setiap Mike selesai melakukan misi, dia akan merasa bernafsu. Dia akan selalu mencari pacarnya sebelum putus. Sekarang hanya bisa meninju. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari David. Dia menyuruh Mike untuk mengambil bayaran dari pelanggan karena dia sedang sibuk. Mike pun mengambilnya. Tak terduga yang menunggu bukan uang melainkan senapan. Kemudian ada motor yang ingin menabraknya, tapi dia dikalahkan oleh Mike. Tak lama orang itu langsung dikalahkan oleh Mike. Mike pun bertanya pada David apa maksud semua ini, dan bertanya siapa pelanggannya. Tapi aturan mereka tidak boleh membocorkan identitas pelanggan. David menyuruhnya tenang dan dia akan mencari tahu. Lalu Mike pun pulang. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Jen yang mengabarkan bahwa mantan pacar Mike meninggal. Minggu ini akan dikuburkan. Mike pun mengajaknya bertemu. Jen mengatakan dua hal pada Mike. Pertama, polisi bilang pembunuh itu sudah meninggal. Mereka adalah pecandu narkoba. Esoknya mereka meninggal overdosis. Kedua, mantan pacarmu hamil. Itu anakmu. Jadi itu menyangkut 2 nyawa. Mike yang mendengarnya langsung marah. Kemarin pelanggan yang bermasalah. Sekarang mantan dan anak meninggal. Mike mulai merasa curiga keterkaitan 2 kasus ini. Semuanya sangat kebetulan. Mike pun mulai mencari ke tempat kejadian. Berdasar apa yang ditemukan oleh polisi, kira-kira begini kejadiannya. 2 penjahat yang panjat ke atas dan memecahkan kaca dan masuk ke kamar. Mereka tidak mencuri, malah menyalakan rokok dulu. Ketika mantannya pulang, mereka membunuhnya. Esoknya, 2 penjahat itu meninggal overdosis. Mike terus mencari informasi. Ada obat yang disuntik ke dalam tubuh mantan pacarnya. Nama obatnya ini di dunia pembunuh adalah cairan kejujuran. Mike sangat jelas bahwa pembunuh itu pasti ingin tahu sesuatu, lalu menghancurkan jarum dengan pisau dan meninggalkan rambut pecandu di lokasi. Dan ini terlihat seperti pembunuhan pada umumnya di mata polisi. Mike mulai mencurigai rekannya. Mereka adalah kakak adik itu. Dia pun mencari mereka. Mereka sangat jujur dan mengakui itu semua adalah perbuatan mereka. Mereka juga tidak bisa disalahkan karena ini tugas mereka. Mike yang marah pun menghajar mereka. Mike sangat jelas semua jurus mereka, dan seketika mereka habis dibantai. Mereka pun memohon, kami tidak tahu, jika ingin membalas dendam carilah David. Tugas ini diberikan oleh dia. Kami berdua hanya bertugas melakukan tugasnya. Lalu Mike balapan pergi mencari David. Untuk bertanya siapa pelanggannya, dia dihalangi oleh Ben. Ben menyuruhnya untuk profesional dalam bekerja, tabu bagi kita untuk mencari informasi pelanggan. Lalu dia pun mengarahkan pistol ke arah Mike. Mike pun membeli untuk pergi. Bagaimanapun juga dia adalah gurunya. Mereka sudah kenal selama 20 tahun. Hari itu Mike membawa koran. Dia bukan terburu-buru ingin mengantar koran, tapi ingin menghindari orang yang mengganggunya. Mereka tiap hari akan menghajar Mike. Mike pun belajar lari cepat jika dia tak ingin dihajar. Mike tidak sengaja melihat seseorang diam-diam ke rumah tetangga. Tidak lama rumah itu meledak. Dia tidak memilih melapor melainkan mengikutinya diam-diam selama berminggu-minggu. Dan melihat dia membunuh orang 3 kali. Mike merasa tertarik dengan caranya. Jika dia bisa, maka dia bisa membalas dendam pada pengganggu itu. Kemudian dia mengetuk rumahnya, mengeluarkan rekaman padanya. Ben yang melihatnya pun kaget.
Tapi dia lebih kaget lagi adalah Mike tidak melaporkan, malah ingin menjadikannya guru. Setelah mengetesnya, akhirnya Ben menjadikannya murid. Lebih pentingnya lagi, Mike mengingatkan Ben pada masa kecilnya. Mike diam-diam masuk ke kamar seseorang, menempel uang di antena, dan bersembunyi di dalam tumpukan baju, menunggu pemilik rumah pulang. Pemilik rumah membakar nikotinnya. Melihat balkon ada duit digantung, dia mengambilnya. Mike pun mendorongnya ke bawah. Pembunuhan ini dibikin seolah kecelakaan oleh gurunya. Tapi Ben juga mendapat buktinya. Mereka saling punya bukti masing-masing dan akan aman. Ben pun mulai mengajarinya trik membunuh, pengetahuan teori, obat, senjata, ilmiah, karung, dan lainnya. Ben sangat tegas padanya, kemampuannya juga semakin bagus. Dia selalu mendengar apa kata Ben. Mike pergi ke rumah Jen untuk bertanya informasi mantannya, tapi tak lama kedatangan Martin. Martin sudah kehilangan akal jika sedang bekerja. Tapi Mike tidak dapat selamat jika tidak membunuhnya. Dia pun mencari David. David tidak mau berkata apa-apa. Tapi setelah dipukul Mike, akhirnya dia mau buka mulut. Pelanggannya adalah bos minyak. Bos itu ingin mengeksploitasi pantai minyak dengan menyuap. Karena mantan Mike kerja di Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan mereka tahu banyak bukti suap, bos minyak itu pun menyuruh orang membunuhnya. Bos yang melihat kakak beradik dan David dipukul, semakin marah pada Mike. Jika Mike terus menjadi-jadi, maka klub mereka akan hancur. Bos pun membuat perintah pembunuhan dan menyuruh semua pembunuh membunuh Mike. Dia pun mencari direktur perusahaan minyak dan mendapat rekaman suara bos minyak dengan rekannya David. Ternyata mereka adalah pelakunya. Mereka bekerja sama untuk membunuh semua orang yang terkait penyuapan itu. Tiba-tiba kedatangan kakak adik itu untuk membunuh Mike. Mike pun menjadikan direktur itu sebagai penghalangnya. Saat dia ingin keluar, Leo menyerangnya diam-diam. Untungnya Mike langsung menggagalkannya. Leo juga kalah bertarung dengan Mike. Leo pun ditendang ke lantai bawah dan meninggal. Selanjutnya Ray. Mike sedikit goyang melihatnya. Mike bertanya padanya, "Kau ingin membunuhku dengan Hansaplast itu?" Ray pun menjawabnya dengan sedih, "Ini perintah bos." Mike pun memukulnya sampai pingsan. Mike tidak tega membunuhnya. Lalu dia datang ke villa bos minyak. Dia membunuh pengawalnya. Sekarang hanya tersisa Elsa. Meskipun dia pandai bertarung, tapi keahliannya tetap lebih pintar menggoda. Dia berikan pedang samurai pada bos minyak itu. Elsa bermaksud untuk adil, tapi dia malah dihabisi oleh Mike. Elsa sedikit menyesal. Kemudian dia mengambil pedangnya dan menyerang Mike, tapi Mike bukan lawannya. Dia pun ditusuk Mike dengan pedangnya. Bos minyak itu mulai panik. Dia ingin menyuap Mike, tapi wanita dan anak tercintanya tidak bisa diukur dengan uang. Lalu dia pun memenggal kepala bos itu. Terakhir yang harus dicari adalah David. Ben melihat Mike baik-baik saja pun sudah tahu bahwa anak buahnya sudah meninggal. Mike pun mengeluarkan rekaman dengan tenang. Ben yang mendengarnya langsung menghabisi David. Tapi Mike malah menawarkan Hansaplast untuknya. David pun merasa tersentuh. Dia tidak tahu saja itu Hansaplast mematikan Ray. Sasaran terakhirnya akhir yang selesai. Rencana pembalasan pun berhasil. Tiba-tiba Ben mengambil senapan dan mengarah padanya. Dia marah Mike menghabisi semua pembunuh yang susah payah dikumpulkannya. Tapi dia hanya marah dan melepaskannya. Ben pun mengusirnya. Terakhir berkata, "Berhati-hatilah ke depannya." Mike pun tersenyum menoleh. Kemudian dia pergi ke kota lain dengan motornya, memulai hidup yang baru.